secara intraday. Pelemahannya terpangkas karena terendah hari ini di 8.626. Indeks harga saham gabungan melemah setelah menyentuh ke level rekor intraday tertinggi di sepanjang masa di 8.749,263. Masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan kembali berbalik ke zona merah setelah mencatatkan intraday tertinggi rekor di sepanjang perdagangan hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di 0851 di 7810 di 4976 di WhatsApp interaktif. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Agananda yang merupakan Investment Education Officer Best Invest PT Yuan Tas Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Aga. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik Pak. Terima kasih Pak Aga sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Aga, hari ini harga saham gabungan berbalik ke zona merah Pak. Dan ini merupakan suatu pergerakan yang hampir sama terjadi ketika menembus ke level new all-time high. Indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah dan meninggalkan level rekor terbarunya. Hanya di perdagangan, kalau tidak salah di 1 atau 2 hari yang lalu, rekor tertinggi tapi tetap bergerak di zona hijau. Analisis Anda di tengah pembalikan arah yang terjadi hari ini? Oke, kalau saya lihat untuk IHSG pada hari ini terkoreksi ya. Terkoreksinya kali ini kita lihat bahwa setelah mencatatkan all time high yang baru, dia membuat koreksi. Menurut saya ini koreksi yang wajar, dengan catatan IHSG koreksinya tidak melebihi dari 8550 seperti itu. Jadi masih ada potensi untuk perdagangan selanjutnya untuk kembali terkoreksi. Namun perlu mungkin level terdekatnya adalah level 8550 Pak. Supportnya ya Pak ya? Betul. Bagaimana Anda melihat posisi indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini? Sudah overbought tidak Pak? Dengan mencatatkan rekor intraday dan penutupan berulang di sepanjang 2025. Kalau saya lihat dari indikator stokastiknya memang sudah terlihat overbought, cuman lagi-lagi IHSG masih cukup resilient ya untuk kembali mencetak all time high-nya. Yang perlu diperhatikan adalah support-supportnya, dan juga apabila kita memiliki saham yang perlu kita perhatikan adalah level trailing stop ya, seperti itu Pak. Baik, arah indeks harga saham gabungan Pak dengan sisa beberapa minggu perdagangan di 2025, penantian The Fed di Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, kemudian juga momentum window dressing dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah mencapai ke 9.000. Bagaimana Anda melihat skenario ini di tengah beberapa sentimen yang berkembang dan laju penguatan indeks harga saham gabungan sejauh ini? Oke, kalau saya lihat di sini mungkin terdekat dalam beberapa hari ke depan masih koreksi dulu ke 8550. Namun skenario-nya masih tetap bullish. Apabila bisa mantul ya di area 8550 itu, nanti IHSG masih bisa berpotensi ya untuk membentuk higher high di atas 8.730-an, dan kemudian kalau dari saya sih untuk target akhir tahun ke level 8.800 terlebih dahulu Pak, mungkin baru ke level 9.000, mungkin di Januari baru 9.000 apabila skenario masih tetap bullish. Baik, Pak Aga, saham-saham big cap dengan nilai kapitalisasi besar hari ini menjadi pemeran utama untuk indeks harga saham gabungan. Kita boleh ke perbankan terlebih dahulu Pak, perbankan big cap ketika dari saham-saham konglomerasi mendominasi di tengah laju penguatan indeks harga saham gabungan dengan mencatatkan rekor tertinggi secara berulang. Bagaimana Anda melihat performa dari sektor keuangan, terutama di 4 perbankan saham big cap di sepanjang 2025 Pak, dan juga di tengah net sell asing yang masih besar untuk beberapa saham tertentu? Ya, kalau saya lihat, saya mulai dari BCA dulu ya. Kalau saya lihat BCA ini kemarin sempat nyentuh ke 8.700, cuman sekarang koreksinya ke area 8.100-an. Nah, di sini kita perlu lihat bahwa BCA ini ada yang namanya gap ya di area 8.000. Ada potensi BCA akan menutup gap tersebut di angka 8.000. Bisa menerapkan strategi buy on weakness secara bertahap untuk BCA sih Pak. Ini level supportnya masih terjaga tidak Pak? 8.100 tadi support terendahnya hari ini.
mungkin koreksi sedikit lagi mungkin ke area 8.000 baru nanti kita lihat apakah dia ada potensi rebound atau enggak di situ Pak. Karena 8.000 angka psikologisnya juga. Baik, masih cukup aman ya Pak. Rekomendasinya seperti apa tadi? Bisa diulang kembali Pak untuk BBCA? Kalau untuk BCA mungkin bisa buy on weakness di area 8.000. 8.000 ya penutupan hari ini di 8.100 pemirsa. Bagaimana Anda melihat performa dari sisi BBCA Pak dengan aksi jual asing paling besar ini secara year to date ada di BBCA. Dari sisi kinerja masih cukup oke jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya, perbankan Himbara terutama per kuartal ketiga di 2025. Betul, menurut saya harga BCA ini justru masih lagi menarik ya untuk kalau misalnya mau dikoleksi untuk yang long term ya terutama karena pergerakannya memang cukup sideways. Cuman kalau untuk secara prospek fundamental kita lihat bahwa BCA ini secara kinerja ya tetap menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik ya, signifikan. Terlepas dari dibandingkan beberapa bank Himbara lainnya, dia yang paling lebih perform lah istilahnya seperti itu. Jadi memang kalau lebih menarik di Bank BCA. Pandangan Anda seperti apa? Asing banyak jualan di BBCA. Ekspektasinya seperti apa sih Pak? Asing terhadap saham BBCA ini? Sebenarnya sih nggak terlalu menurut saya pribadi sebenarnya sih nggak terlalu gimana gitu Pak. Cuman karena memang banyak saham-saham lain yang kita lihat kalau grup-grup Konglo yang belakangan ini lebih jalan gitu ya, yang lebih bermain. Justru makanya saham-saham ini uangnya justru berputar ke yang saham-saham Konglo. Jadi apabila saham Konglo koreksi ya ada potensi kemungkinan saham-saham konvensional ya seperti perbankan, saham-saham seperti ASI, Telkom itu akan bisa lanjut lagi gitu. Rotasi terjadi atau komposisi dari investor domestik dan investor asing ini sudah mulai berimbang. Mungkin investor domestik juga sudah buka banyak aplikasi buat cari tiket murah. Pakai Bukebin aja, sekali cari langsung dapat harga murah. IHSG lagi dalam mode bullishnya dan kita juga berharap ya ada namanya window dressing juga. Dan window dressing biasa dimulai dari saham-saham perbankan kita seperti itu Pak. Tapi sinyalnya untuk tahun ini seperti apa dengan laju pelemahan dari saham-saham perbankan big cap ini? Singkat saja Pak. Ya kalau menurut saya sih ya mungkin pergerakan big caps nggak akan langsung spektakuler, naiknya akan kencang. Cuman menurut saya baru akan menunjukkan performanya ya mungkin setelah Q1 2026. Jadi ya ini cocok untuk buat di keep jangka panjang sih Pak. Baik, lebih ke arah jangka panjang ya Pak dengan posisi harga dan valuasi yang sudah menarik, momentum untuk memanfaatkan ini terutama bagi pemirsa yang lebih ke arah investasi jangka panjang. Baik Pak, agak menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini masih saham gabungan belum mampu balik ke level 8.700-an. Posisi penutupan di penutupan 0.179 secara intraday pelemahannya terpangkas karena terendah hari ini di 8.626. Indeks harga saham gabungan melemah setelah menyentuh ke level rekor intraday tertinggi di sepanjang masa di 8.749.263. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan. Kita ke grafis yang pertama, MNC 36 melemah di 1,05%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,96%, dan LQ45 melemah di 0,82%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral. Teknologi memimpin penguatan di 1,53%, infrastruktur juga menguat di 1,38%. Barang baku melemah di 1,62%, sementara properti ditutup di zona merah melemah di 0,98%. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam
deretan top gainers pemirsa, ada Bumi ditutup menguat di 272, transaksi terbesar di 3,2 triliun. Dewa juga ditutup menguat di 505, transaksi terbesar kedua di 1,6 triliun rupiah. Wi-Fi ditutup menguat di 4160 dan koin ditutup di zona hijau 1641. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini mengalami koreksi cukup dalam dan menjadi pemberat, ada BBCA ditutup melemah di 8.100, kemudian juga JARR di 3.600, PTRO di 10.040 dan Ratu juga melemah di 1.127. Updatean penutupan perdagangan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.